Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kaum muslimin jamaah masjid al-muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan nikmat tersebut kita dapat kembali melaksanakan ibadah maghrib di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan ibadah kita tersebut kita menjadi salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, orang-orang tua kami dan saudara-saudara kami yang kami cintai. Di sini dalam beberapa menit ke depan kita akan mempelajari atau akan menyampaikan beberapa materi tentang bagaimana diri kita mulia dengan Al-Quran. Bagaimana kita mulia dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami menyampaikan materi kami, kami perkenalkan terlebih dahulu tentang nama kami adalah Muhammad Arifin bin Muhammad Nur. Kami salah satu dari pembina dari Rumah Quran Ibnu Hasan yang berada di Aceh Tamiang. Dan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita mempunyai generasi tahun depan yang tamat SMA mungkin bisa menitipkan anak-anak kita untuk bisa menjadi penghafal Quran di Rumah Quran Ibnu Hasan di Aceh Tamiang, Kuala Simpang. Dan insyaallah Rumah Quran ini kita peruntukkan untuk masyarakat gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Cuman yang kita inginkan adalah keseriusan dan keinginan yang kuat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Makanya oleh karena itu ketika kemarin panitia menghubungi kami untuk memberikan satu kajian di tempat yang mulia ini, maka kami memilih satu tema yang cocok kira-kira, itu mulia dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang singkat ini, dengan begitu banyak sebenarnya materi yang akan disampaikan tentang masalah kemuliaan dengan Al-Quran, namun kita akan menyebutkan kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran. Ada kurang lebih jemaah yang memuliakan 7 kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran. Makanya ketika seandainya kita mendengarkan, bahkan sering mungkin kita mendengarkan di pengajian-pengajian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana takwa di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin definisikan mana bertakwa kepada Allah, di antara makna takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kurang lebih maknanya ada 4 makna bertakwa di sini. Di antaranya adalah disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah wa amana bitanzil. Yang pertama kali disebutkan
Makna bertakwa di sini adalah beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Apa bentuk di antara apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim jamaah yang Allah muliakan? Yang pertama adalah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ini kewajiban pertama kaum muslimin ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka yang pertama kali dia wajib mengimani Al-Quranul Karim. Bagaimana cara kita mengimani Al-Quranul Karim jamaah yang Allah muliakan? Ada dua bentuk yang harus kita imani dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalam Allah subhanahu wa ta'ala terjaga dari perubahan dan tidak ada satupun manusia yang dapat merubah Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, terdapat satu revisi tentang Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikra itu Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban kita pertama kepada Al-Quran, yaitu beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makna kita beriman kepada Al-Quranul Karim adalah Al-Quran itu terpelihara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi jemaah yang Allah muliakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang berusaha ahli sastra Arab yang berusaha untuk menandingi Al-Quranul Karim, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi itu adalah kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara bentuk bantahan menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Jibril menurunkan Al-Quran yang pertama kali, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana proses turunnya ayat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau ketika didatang oleh Jibril alaihi salam? Ketika dia mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Mengatakan, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali kemudian dia mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim bukannya kalam Muhammad, karena memang Rasulullah tidak bisa membaca Al-Qur'an ketika diminta oleh Jibril alaihissalam. Dan juga disebutkan bahwasanya Rasul itu Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Maka mustahil ketika Al-Quran dikatakan adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahli sastra ini tetap bersikokoh untuk mengatakan Al-Quran itu ucapannya Muhammad, bukan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka ahli sastra pada saat itu berusaha untuk menandingi Al-Quran. Kemudian mereka berusaha untuk membuat surat, salah satu di Al-Quran, surat Al-Fil. Kemudian mereka membahasakan. Kemudian anak-anak pada saat itu yang mengerti juga bahasa Arab memperhatikan atau mendengarkan tandingan yang akan dibuat oleh mereka tentang Al-Quranul Karim. Kemudian mereka berusaha untuk menandingi surat Al-Fil. Mereka mengatakan Al-Fil, gajah. Wa ma huwal fil, apa itu gajah? Ya. Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang dan wajismun kabir, dan badannya besar. Maka disimak oleh anak-anak kecil pada saat itu dan mereka menertawakan kalimat ini. Kemudian dia koyak-koyak lagi tulisan tersebut. Ternyata sampai kapan mereka tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran. Karena memang Al-Quran, jamaah yang Allah muliakan, merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ingin menjelaskan makna kalamullah di sini, mana beriman kepada Al-Quran di sini secara habis-habisan jamaah yang muliakan, banyak sejarah yang akan kita keluarkan tentang menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim. Kita perhatikan bagaimana Umar ibn al-Khattab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lantunan Al-Quranul Karim. Ya, ketika dibacakan oleh adik beliau pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran, yang mana ada 2. Kemudian kewajiban kaum muslimin yang kedua terhadap Al-Quran bahwasanya menjaga dan memperhatikan Al-Quran tersebut. Menjaga dan memperhatikan Al-Quran tersebut. Apa di antara mana kita menjaganya jamaah yang Allah muliakan? Menjaga
Yang pertama, makna menjaga Al-Quranul Karim bukan kita letakkan di lemari yang paling mahal, bukan kita berikan parfum-parfum yang paling mahal, akan tetapi di antara bentuk kita menjaga Al-Quranul Karim, yang pertama kali disebutkan di sini adalah menjaganya di dalam dada, menghafalkan Al-Quranul Karim. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, banyak para penghafal Al-Quran. Maka tidak satu orang pun yang dapat merubah satu ayat pun di dalam Al-Quran. Karena kita lihat sekarang ini banyak penghafal Al-Quran yang luar biasa. Di antara contohnya seperti Ustaz Adi Hidayat, bahkan bisa mengetahui letak pojok ayat, bahkan sudah hafal di luar kepala semuanya. Oleh karena itu tidak mustahil Al-Quran bisa dirubah oleh manusia. Ini di antara bentuk pertama menjaga Al-Quran adalah dengan cara menghafalkan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Ibunda Aisyah ketika mengomentari tentang kedudukan surga, berapa tingkatan surga, beliau mengatakan kedudukan surga sesuai dengan jumlah ayat yang berada di dalam Al-Quran. Berapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka begitulah kedudukan surga di dalam itu. Yang paling tinggi adalah mereka adalah para penghafal Al-Quran. Maka Rasul mengatakan iqra' wartaqi, terus baca naik, maka kedudukan kamu bersama akhir ayat yang kamu hafalkan. Artinya yang paling tinggi kedudukan di dalam surga nanti adalah para penghafal Quran, dan mereka Allah letakkan pas berada di atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahluna fil ardi. Sesungguhnya Allah punya keluarga di permukaan bumi ini. Qalu wa man ahlullah fil ardi. Mereka bertanya, siapakah keluarga Allah di permukaan bumi ini? Mereka mengatakan, ahlullahu fil ardi, keluarganya Allah di permukaan bumi ini adalah para penghafal Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah di permukaan bumi ini dan orang istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apa di antara keistimewaan penghafal Quran jemaah yang memuliakan? Mereka nanti akan memberikan satu jubah kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, kemudian memberikan mahkota kebahagiaan untuk keduanya pada hari kiamat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, sampai akhir ayatnya. Masing-masing orang melarikan diri, anak dari saudaranya, anak dari bapaknya, anak dari ibunya, semuanya melarikan diri. Kecuali satu jenis manusia yang tidak melarikan diri. Mereka akan mengejar bapaknya. Siapa mereka jemaah yang muliakan? Mereka para penghafal Quran. Mereka mengejar orang tuanya untuk meletakkan satu mahkota kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Kalau kita punya anak, seandainya ada 5, jadikan satu penghafal Quran. Jangan kelima-limanya kita didik mereka untuk mengejar materi-materi dunia. Tapi kita kejar adalah materi akhirat pertama sekali. Ini makna kita beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah menjaga Al-Quran adalah dengan menjaga dengan cara menghafalkannya. Yang kedua di antara bentuk penjaga terhadap Al-Quran ini adalah dengan tulisan. Ya, kita berusaha menulis Al-Quran tersebut kemudian menjelaskannya kepada orang lain agar orang lain paham tentang makna Al-Quran. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, dengan usahanya seorang dai menjelaskan Al-Quran kepada manusia yang lain sehingga mereka paham apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kadang-kadang ada orang yang membaca dengan nada yang luar biasa, dengan suara yang indah, mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, dengan suara yang indah, sampai-sampai ada yang menangis. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Indah. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Apa itu darah haid? Dia adalah darah kotor. Ada orang yang menangis. Kenapa ditangiskan? Ini adalah darah kotor. Subhanallah. Karena tidak mengetahui maknanya sehingga mereka menangis. Namun ketika dibacakan tentang surat An-Naba, misalkan yang beri informasi tentang hari kiamat yang luar biasa mengerikannya, maka wajarlah kita menangis. Ini tentang darah kotor. Kenapa kita harus menangis? Ini kemungkinan dikarenakan memang tidak paham dengan makna Al-Quran tersebut. Atau kita membaca
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datang bulan Ramadan kita tidak berpuasa. Subhanallah. Berarti kita tidak paham tentang Al-Qur'an Al-Karim. Kita tidak pernah menjelaskan. Makanya wajib Al-Quran itu kita jelaskan kepada manusia, kita tulis kemudian kita jelaskan kepada manusia agar mereka tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini dikarenakan Al-Quran jamaah yang Allah muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu atau bisa menjadi pencampakkan dirimu ke dalam neraka. Ketika kita membaca Al-Quran namun hanya untuk kita MTQ-kan saja, untuk kita perlombakan di tengah-tengah manusia, tapi untuk tidak diamalkan, Al-Quran yang akan mencampakkan kita ke dalam neraka, akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Ini bentuk penjagaan kita terhadap Al-Quran dengan cara menulis dan mendakwahkannya kepada manusia. Di antara bentuk penjagaan yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, tidak berlebih-lebihan dan tidak memudah-mudahkan. Apa maknanya jemaah yang muliakan? Kita mengatakan Al-Quran ini adalah kalamullah dan jangan mengatakan Al-Quran ini adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk penjagaan kita kepada Al-Quran. Jangan terlalu berlebih-lebihan mengatakan saking cintanya dengan Al-Quran ini, ya. Kemudian kita melebih-lebihkan ya Al-Quran ini sampai mengatakan ini adalah kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, tidak berbuat sesuatu yang baru tentang Al-Quran. Tidak berbuat sesuatu yang baru terhadap Al-Quran. Silahkan dibuka surat yang ke-28 ayat yang ke-50. Nanti bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Ya, dalilnya tentang masalah Al-Quran ini tidak boleh kita mengada-adakannya. Kita jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita imani dan kita amalkan dan kemudian kita dakwahkan kepada manusia. Kemudian bentuk yang berikutnya di antara bentuk penjaga terhadap Al-Quran ini adalah tidak melecehkan dan tidak mengolok-olok Al-Quran Al-Karim. Kita masih teringat jamaah yang Allah muliakan. Jangankan orang yang tahu agama dengan baik, bahkan para preman jalan pun kalau dia bukan orang yang, kalau dia masih waras, jamaah yang Allah muliakan, ketika Al-Quran dihinakan, mereka akan bangkit bagaikan singa kelaparan untuk membela Al-Quran Al-Karim. Contohnya ketika Al-Quran dinistakan, ketika ada mengatakan orang beriman itu mereka mau dibohongi dengan surah Al-Maidah ayat 51. Sehingga ribuan bahkan jutaan manusia turut untuk memenjarakan si penista agama ini. Subhanallah. Itu salah satu bukti bagaimana keimanan orang-orang yang berislam tentang Al-Quran Al-Karim. Maka tidak ada yang berani memperolok-olokkan Al-Quran. Ya. Walaupun seandainya mereka bukan orang yang pesantrenan atau bukan orang yang berbasik agama, tapi ketika Al-Quran dinistakan, mereka akan membela Al-Quran Al-Karim. Ini makna beriman kepada Al-Quran yang pertama adalah kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama adalah beriman kepadanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan memperhatikan Al-Quran tersebut. Kemudian kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Paling minimal jemaah muliakan dalam satu hari kita bisa membaca Al-Quran itu minimal mungkin 2 atau 3 lembar lah. Atau kalau bisa 1 juz Al-Quran satu hari. Kenapa jemaah yang muliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a min kitabillahi harfun falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun lam harfun mim harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, maka baginya itu satu kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca Al-Quran satu hari, alif, lam, mim, 30 kebaikan. Kalau kita baca satu lembar satu hari, berapa huruf semuanya dalam satu lembar tersebut, kalikan 10 kebaikan. Itulah pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita mendengarkan Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, ya, maka bergetarlah hati mereka dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran jamaah memberikan adalah dengan cara membaca Al-Quran. Dalilnya bisa kita buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, surat yang ke-73 ayat yang kedua, dan surah Al-Baqarah ayat 121. Di dalil-dalil tentang kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya kita baca, kita tadaruskan setiap 1 tahun sekali, akan tapi setiap hari kita jadikan itu merupakan zikir-zikir kita setiap hari. Dan soal Kahfi jemaah yang muliakan, ketika ada salah seorang sahabat membaca Al-Quran pada malam hari, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika kita baca itu menjadi syafaat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika sahabat ini membaca jemaah yang muliakan, maka tiba-tiba hewan tunggangannya meringkik. Ya. Kemudian ketika dia berhenti, hewan itu pun berhenti meringkiknya. Kemudian dia baca lagi, hewan itu meringkik lagi, seakan-akan ingin melepaskan diri dari ikatannya. Kemudian dia berhenti dan berhenti lagi, sampai ketiga kali jamaah yang muliakan. Kemudian, karena ketiga kali sudah seperti itu, maka sahabat ini keluar melihat apa yang terjadi sebenarnya dengan hewannya. Jangan-jangan ada pencuri yang ingin mencuri hewan tersebut. Ketika dia keluar, dia melihat di atas hewan tersebut ada sebuah awan yang sedang menaunginya. Ya. Ketika dia baca surah Al-Kahfi tersebut, maka awan ini makin mendekat sehingga menyebabkan hewan itu meronta-ronta ingin melepaskan diri dari ikatannya. Kemudian keesokan harinya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi malam saya membaca surah Al-Kahfi, kemudian terjadi begini dan begini." Rasul mengatakan, "Itu adalah Jibril." Ya. Malaikat yang sedang menaungi ketika Anda membaca Al-Quran pada saat itu. Kalau seandainya Anda membaca sampai subuh, niscaya engkau akan mendapatkan awan tersebut akan berada di rumahmu sampai engkau subuh hari. Subhanallah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak kita sadari. Kemudian yang berikutnya, jemaah, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini disebutkan mereka adalah manusia terbaik di permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terbaik bukan presiden, manusia terbaik bukan yang paling banyak hartanya, manusia terbaik bukan yang paling tinggi kedudukannya, wakil ini dan wakil itu segala macamnya. Akan tapi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Subhanallah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan ini salah satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min thalath." Kalau nanti anak Adam ini meninggal dunia, kita ini meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus semuanya kecuali 3 hal, di antaranya al-amal al-jariyah, amal jariyah, amal yang selalu mengalir pahalanya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, jamaah yang Allah muliakan, dan mendakwahkan Al-Quran, ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita mengajarkan Al-Quran dan dia mengajarkannya. Maka ketika dia mengajarkannya ada sekitar 10 orang atau lebih daripada 10 orang, 10 orang tersebut kita akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Ya. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolongmu pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini ya, kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Pertama kali, apalagi kalau masa-masa seperti ini, jamaah yang Allah muliakan, kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita tentang Al-Quranul Karim. Ketika mereka sudah Al-Quran, mereka sudah dapat menghafalkan Al-Quran, maka untuk mendapatkan ijazah kertas, jamaah yang muliakan, itu bisa kita dengan cara mengambil paket C dan paket segala macamnya. Gampang, jamaah yang muliakan. Coba kita perhatikan, SD, TK kita, PAUD mungkin 1 tahun,
TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu semuanya kita tempuh hanya ingin mendapatkan syahadah kertas. Dan pun nanti S1, nanti 4 tahun. Setelah S1, apakah sudah ada jaminan kita mendapatkan pekerjaan? Tidak. Bahkan masih banyak tamatan sarjana, tapi belum mendapatkan pekerjaan apapun. Tapi saya berani jamin jamaah yang muliakan, siapa penghafal Quran yang menganggur tidak mendapatkan pekerjaan? Subhanallah. Saya ketika mengisahkan diri saya jamaah yang muliakan, saya tamat kuliah 2009 di Sulawesi Selatan. Itu saya kuliah bukan kampus yang bisa mengeluarkan ijazah S1, karena saya bukan itu menjadi tujuan saya. Dan saya mendapatkan ijazah S1 yang terakreditasi resmi itu tahun 2017 kemarin. Apa faktornya menurut saya? Tahun 2009, tahun 2010 saya sudah dapat pekerjaan mengajar di satu pesantren Steiki, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Banda Aceh, dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Bayangkan. Dan saya sudah bisa mendapatkan menafkahi keluarga hanya dengan gaji sekitar 2 juta ke atas sedikit. Ya. Akan tetapi Allah sudah berikan gaji bagi para penghafal Al-Quran. Dan ijazah tidak kita pikirkan. Pada tahun 2017 ada yang menelpon saya untuk membuat karya ilmiah, kemudian kirim melalui PDF dan kirimkan filenya ke sana. Kemudian selesai tahun 2017 tinggal mendatangi, terbang ke kota Sulawesi Selatan, sidang, wisuda, dapat ijazah S1. Subhanallah. Ijazah akan datang belakangan ketika akhirat yang kita kejar. Tapi saya berani menjamin jemaah menekan ketika dunia pertama kali yang kita tanamkan kepada generasi kita itu sulit, akhirat akan ikut di belakang kita. Namun kalau seandainya akhiratnya kita kejar, pasti Al-Quran akan ikut. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar dulu akhiratmu kata Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupakan anak istrimu, jangan lupakan duniamu. Karena mustahil orang yang mengerti agama dia akan telantarkan anak istrinya, mustahil. Akan tetapi ketika orang yang paham dunia betul, bisa-bisa dia telantarkan anak istrinya, bahkan bisa dia menikah lagi di luar. Subhanallah. Ini kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian berikutnya makna kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, mengamalkan kemudian kita mentadaburi Al-Quran. Pahami ayat demi ayat. Kenapa kalau kita perhatikan sahabat Utsman bin Affan, jemaah muliakan, mampu mengkhatamkan Al-Quran hanya 1 rakaat sholat witir sebelum tidur, mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Itu 1 rakaat sholat witir. Itu mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Kira-kira berapa lama sholatnya? 1 rakaat 30 juz Al-Quran. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubuna ma sabiat min kalami rabbina. Kalau hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran mungkin 15 menit tenggen. Kalau kita duduk di depan sinetron atau di depan sepak bola yang kita gemari, jam 3 malam pun kita berani bangun hanya untuk mempersaksikan pertandingan sepak bola antara ini dan itu. Akan tetapi ketika berbicara tentang Al-Quran, Allah berikan cobaan yang berat memang untuk orang-orang yang beriman, supaya mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya jemaah yang muliakan, di antara bentuk kita kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran tersebut, mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya adalah beradab dengan Al-Quranul Karim. Apa di antara bentuk adabnya jemaah yang muliakan? Pertama, mengenal sumber Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bentuk kita beradab dengan Al-Quran adalah mengagungkan kedudukan Al-Quran. Kita bawa Al-Quran tidak boleh kita tenteng seperti ini jamaah yang muliakan. Harus kita letakkan dia di atas. Dan kalau kita sholat di sini misalnya nggak boleh kita letakkan dia di bawah. Kemudian kita sholat. Harus kita muliakan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk adab terhadap Al-Quran adalah menghadirkan hati-hati ketika membacanya. Ketika kita membaca, kita hadirkan dalam hati kita, ini akan menyebabkan kekhusyukan di dalam Al-Quran, dalam sholat-sholat kita. Hadirkan hati kita. Surat An-Nisa ayat 41.
Rasulullah ketika dalam perjalanan jamaah yang muliakan, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, baca untuk ke Al-Quran. Ya. Baca untuk ke Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan bacakan Al-Quran kepada Anda? Sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Kemudian Rasul mengatakan, aku ingin mendengar dari orang lain. Baiklah kalau begitu. Maka dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud surah An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat ke-41. Rasul mendengarkan dengan khusyuk. Dibaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-41. Ya. Kira-kira apa bunyinya surah An-Nisa ayat 41 jamaah yang muliakan? Yang punya Quran coba dibuka Quran Androidnya. Buka surat An-Nisa ayat 41 agar kita tahu apa artinya. An-Nisa ayat 41. Silakan jemaah baca surah An-Nisa ayat 41. Sudah dapat? Fa kaifa idza ji'na, Allah mengatakan. Coba dibuka jemaah. Coba dibaca, Pak. Allah mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dari ayat pertama Rasul sudah mulai menghayati mentadabburi Al-Qur'an ini, menghadirkan hati ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai ayat yang ke-41. Rasul mengatakan cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah menitiskan air mata begitu banyak, bahkan sampai menitis ke janggut-janggutnya. Ternyata apa makna ayat ke-41? Enggak tahan lagi sampai ayat ke-41, sudah enggak sanggup lagi mendengarkan Al-Qur'anul Karim, sehingga menitislah air mata Rasulullah. Ternyata artinya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti wahai Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, nanti kami akan datangkan pada setiap umat ini saksi bagi umatnya masing-masing. Waji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian engkau wahai Muhammad, aku akan datangkan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Engkau akan mempersaksikan mereka di hadapanku. Rasul merasa tidak sanggup, nanti akan mempersaksikan umatnya seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan beliau menangis. Ini ketika beliau menghadirkan hati ketika dibacakan Al-Qur'an, maka akan tersentuh dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab kita ketika mendengarkan Al-Quran, tidak boleh kita berbicara. Umar bin Khattab, ini orang jamaah yang Allah muliakan, ya, pernah ingin mendebas leher orang yang ketika diperdengarkan Al-Quran dia berbicara. Da'ani adribu unuqahu ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya ya Rasulullah. Subhanallah. Kemudian dia mengatakan ketika ada orang sedang sholat membaca Al-Quran, dia sibuk baca Al-Quran dengan yang lain. Saya mengatakan, da'ani adribu unuqahu, biarkan saya penggal lehernya kalau tidak mau diam ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka. Subhanallah. Ini diantara adabnya menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Berikutnya, hati harus berinteraksi dengan Al-Quran, harus ikut hadir dengan Al-Quranul Karim, sehingga ketika kita sholat tidak terjadi kelalaian. Yang berikutnya, merasakan bahwa kita yang sedang diceritakan dalam Al-Quran tersebut. Ketika Al-Quran bercerita tentang ahli neraka, seakan-akan kita yang sedang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak main-main ketika Al-Quran itu dibacakan. Ya. Kemudian bagian yang berikutnya setelah kita menyebutkan kewajiban kita terhadap Al-Quran, kemudian mengabaikan Al-Quran. Apa bentuk-bentuk kita mengabaikan Al-Quran? Ada 6 di antara bentuk kita mengabaikan Al-Quran, tidak memperhatikannya. Kita sebutkan secara cepat jemaah yang muliakan. Yang pertama, tidak membaca dan tidak mendengarkan Al-Quran. Ini orang yang dikatakan mengabaikan Al-Quran. Tidak mau membaca dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Sekarang zaman sudah canggih. Ya, kita bisa dengarkan Al-Quran melalui handphone kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak mentadabburi dan tidak mengkajinya.
tidak mau mentadaburi Al-Quran, dan tidak mau mengkaji Al-Quranul Karim. Yang dia kaji adalah kisah-kisah percintaan, kisah-kisah novel ini dan novel itu. Pernah saya menanyakan kepada orang tentang novel ayat-ayat cinta. Ternyata banyak orang yang sudah menghatamkannya. Tapi banyak kita tanyakan kepada mereka siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran, mungkin dalam bulan Ramadan sulit untuk bisa dikhatamkan Al-Quran. Ini bukti banyak orang yang masih mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan Al-Quran. Itu termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian tidak berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Ya, tidak berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, tidak berobat dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami telah turunkan di Al-Quran itu adalah syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seluruhnya Al-Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Kemarin kami dipanggil di daerah salah satu tempat di Aceh Tamiang. Ada orang yang tingkahnya berbeda-beda, bahkan melawan dengan orang tuanya. Bahkan kalau dia lagi datang bulan, campakkannya saja itu celana dalamnya itu. Kemudian ada seperti gejala-gejala kelainan. Kami kemudian ditelepon, coba ada solusi tidak Ustaz? Diruqyah saja. Kami tidak tahu Ustaz, kami akan meruqyahnya. Maka kami datang ke sana dengan Ustaz yang sekarang lagi akan menikah. Kami datang ke sana, kami bacakan air ruqyah, kami minumkan. Tadi malam kajian malam Rabu kami tanya, bagaimana perkembangannya Pak? Sudah ada perubahan alhamdulillah Ustaz. Subhanallah. Ini merupakan Al-Quran itu merupakan obat bagi orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita yakini. Nah sekarang manusia ketika sakit mereka bingung buntu, mereka datangi orang-orang pintar. Padahal sebenarnya bukan orang pintar, orang yang tidak pintar sebenarnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam di antara bentuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mendakwahkan Al-Quran tersebut. Tidak mendakwahkan Al-Quran. Baiklah jemaah yang muliakan, ini di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran dan kategori orang-orang yang mengabaikan Al-Quran Al-Karim. Ini saja yang bisa kita sampaikan jemaah yang muliakan, karena waktu Isya sudah masuk kayaknya. Maka kami cukupkan. Kalau memang ada pertanyaan, biasanya ada pertanyaan tidak Pak? Ada. Maka silakan, ada pertanyaan silahkan. Maka kita akan berikan berapa menit. Kita kasih waktu 3 menit. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana tips seseorang dapat menghafal Al-Quran dengan kesibukan sebagai orang tua yang terbatas yang hanya bisa menyisihkan setelah pulang kerja? Atau tipsnya Ustaz, dan bagaimana bisa semangat membaca Al-Quran ataupun menghafal itu bisa istiqomah dalam diri seorang? Kalau tipsnya jemaah yang muliakan, Allah sudah sebutkan di Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Al-Quran adalah jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana. Dalam ayat ini jemaah yang muliakan, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalimat lanahdiyannahum dalam bahasa Arab di situ ada 2 bentuk penegasan. Pertama lamu taukid namanya, lamu ta'lil. Lanahdiyannahum, benar-benar kami akan sampaikan dia kepada apa yang dia inginkan. Artinya ketika kita punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran dengan kesibukan sebagaimanapun kesibukan kita, maka tunjukkan kesibukan kita tersebut dengan beberapa ayat dari Al-Quran. Kalau tidak bisa semua, mungkin kita akan ansur mulai dari awal juz 30 misalkan. Maka dengan seperti itu, maka insya Allah kita akan mampu menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang muliakan, kami akan selalu ketika kami di rumah Quran, kami akan mencontohkan bagaimana kami dulu menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kami kuliah 3, bisa dikatakan 2 kuliah yang kami hadapi. Pertama kami kuliah di kampus kami, kemudian yang kedua kuliah online, ya online, secara online itu di pusatnya di Malaysia, yaitu Media Internasional. Namun saya semester 5 putus karena ketika di
utus ke Aceh, maka tidak ada lagi koneksi untuk bisa kuliah ke sana dan terputus. Dan ketika kami masih melanjutkan kuliah secara online dan juga di Istiba jamaah yang muliakan di kampus kami di Sulawesi Selatan, dan juga kami berbarengan dengan itu kami juga menyetor hafalan Quran. Berarti 3 tempatnya kami lakukan, kuliah di kampus kami, kemudian kuliah online juga, kemudian menghafal Al-Quran juga. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa semua kita selesaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pun sebagai orang tua, sebagai pekerja mungkin kita bisa ketika sambil mungkin kalau misal ada yang kerjanya menderes misalkan, bisa memamerkan Android kita ini atau handphone kita dengan meletakkan handset di sini dengan menyetel misalkan, atau kita beli MP3 sekarang yang sudah bisa diputar ayat per ayat, bisa diulang per ayat kita ulangi selama mungkin. Kalau kita punya 2 hektar rambung ya, kita daerah itu semuanya, 1 ayat kita putar selama 2 hektar, mungkin 3 jam kita daeress 1 ayat selama 3 jam, saya yakin itu hafal ya, subhanallah. Kalau 1 minggu 7 ayat lumayan. 1 bulan 30 ayat. Surah An-Naba mungkin sekitar 40 ayat sekian. Mungkin sekitar 1 bulan, 1 pekan selesai surah An-Naba. 1 hari hanya 1 ayat saja. Tapi betul-betul kita mujahadah yang sungguh terhadap Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam bissawab. Yang lain yang muliakan. Silakan. Ini terakhir kalau masih ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keutamaan tilawah Al-Quran ini Ustaz, kita kan kemarin ada nanyakan juga tuh, kita tilawah Al-Quran dengan HP atau dengan mushaf ini apakah tidak menghilangkan keutamaan dari kita tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu Ustaz? Karena Quran HP kan tidak Quran itu aja Ustaz. HP memang bukan Al-Quran, tapi isi ketika kita sudah download aplikasi Al-Quran, maka itu adalah Al-Quran. Dan ketika kita buka di aplikasi tersebut dan kita bawa ke dalam kamar mandi, maka hukumnya tidak boleh. Sama dengan Al-Quran. Dan kita membaca Al-Quran dengan HP, sama ketika kita membaca Al-Quran dengan mushaf secara langsung. Sama hukumnya jemaah muliakan. Sama. Kita membaca Al-Quran dengan Android kita, atau membaca Al-Quran dengan mushaf langsung, maka sama. Ya, hukumnya sama. Tidak berbeda. Ya, sama. Jadi seperti itu Bang ya. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin kita cukupkan ya kajian kita pada maghrib ini, dan lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang itu dari kekhilafan kami dan dari syaitan yang selalu menggelincirkan manusia. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.